Nah, jika yang berkurban meminta bagiannya, yakni sepertiga, maka tidak ada juga salahnya untuk dibagikan, untuk diberikan. Dan tidak ada yang berhak mencela orang yang berkurban atau si pengorban yang meminta bagiannya itu tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di YouTube channel Saiful Huda Channel. Dalam kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang fikih kurban. Masih ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab tentang kurban. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana pembagian daging kurban? Hal pertama yang harus dipahami adalah daging kurban bukanlah sedekah. Sehingga orang yang berkurban juga bisa memakan daging kurbannya sendiri. Nah, adapun pembagian daging kurban, sebagian besar ulama sepakat untuk membagi daging kurban ini menjadi 3 bagian. Seperti Al-Lajnah Ad-Daimah, ini komisi fatwa di Saudi Arabia, dalam fatwanya menjelaskan bahwa daging hasil kurban itu katanya lebih utama sepertiganya dimakan oleh sohibul kurban sendiri, sepertiganya lagi dihadiahkan pada kerabat, tetangga, dan sahabat dekat. Kemudian sepertiganya lagi disedekahkan pada orang miskin, fakir miskin katanya. Nah, dalam hal ini fikih Ahmadiyah juga sependapat bahwa daging kurban dibagi menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiganya lagi untuk karib kerabat, di sini termasuk teman, tetangga, dan sebagainya. Kemudian yang sepertiganya lagi untuk orang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan begitu. Nah, namun yang perlu saya perjelas di sini adalah daging kurban ini pada dasarnya bukan sedekah. Apakah itu untuk diri sendiri, apakah itu untuk karib kerabat, atau untuk orang-orang yang membutuhkan, orang fakir miskin. Ini bukan sedekah, ini adalah hadiah begitu. Nah, inilah ketentuan pembagian kurban secara umum. Namun kalau kita menyerahkan kurban kita pada sebuah panitia kurban atau kepada jemaat, maka tentu kita harus tunduk dengan peraturan, dengan aturan yang dibuat oleh panitia kurban itu, karena kita sudah menyerahkan kurban kita secara sepenuhnya kepada mereka begitu. Walaupun di sisi lain sedapat mungkin panitia kurban juga mengakomodir, juga hendaknya memenuhi hak si pengurban. Jadi di sini bisa fleksibel gitu. Ada win-win solution lah seperti itu. Nah, jika yang berkurban meminta bagiannya, yakni sepertiga, maka tidak ada juga salahnya untuk dibagikan, untuk diberikan. Dan tidak ada yang berhak mencela orang yang berkurban atau si pengorban yang meminta bagiannya itu tadi, karena ini juga adalah sunnah begitu. Nah, namun seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jika kita sudah menyerahkan kurban kita pada suatu kepanitiaan atau pada jemaat, maka hendaknya afdolnya lebih baik kita tunduk kepada panitia itu tadi, kepada yang mengatur kurban kita itu tadi, yang kita sudah serahkan sepenuhnya tadi. Yang harus diperhatikan adalah saudara-saudara kita yang miskin atau saudara-saudara kita yang kurang mampu harus sangat diperhatikan di dalam pembagian daging kurban ini. Nah, apakah itu menyembelih kurban sendiri atau menyembelih kurban melalui penitiaan atau melalui jemaat begitu. Berkaitan dengan ini, Khalifah Islam Hadrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah taala bersabda, "Ingatlah orang miskin secara khusus dalam kurban. Sedapat mungkin selain daging kurban bagian sendiri, bagikanlah pada orang miskin, baik itu melalui jemaat maupun langsung secara pribadi. Karena inilah satu hari di mana ratusan ribu, bahkan puluhan juta orang miskin yang hanya dapat makan daging di hari ini saja. Maka ingatlah, selama kalian tidak mengikut sertakan orang miskin dalam kelezatan berkurban, maka hati kalian tidak akan pernah dapat merasakan kelezatan, yakni hati kalian tidak akan pernah dapat meraih kelezatan hakiki. Jadi, sedapat mungkin bagilah daging kurban sebanyak-banyaknya pada orang miskin." Khutbah Idul Adha 18 April 1997. Jadi,
dari sabda ini sudah jelas bahwa salah satu tujuan besar dari berkurban ini adalah supaya saudara-saudara kita yang miskin, yang membutuhkan, dapat juga merasakan nikmatnya daging kurban. Bahkan sesuai yang disabdakan oleh Khalifah Islam tadi, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala tadi, ada banyak sekali orang miskin, atau orang-orang yang kurang mampu, yang hanya makan daging pas raya kurban saja, pas idul kurban saja. Nah, maka dari itu menurut saya, walaupun orang yang berkurban memiliki hak sepertiga dari kurbannya, dan tidak ada yang salah jika dia memintanya, namun kita kembali pada maksud dan tujuan berkurban itu tadi, yang salah satunya adalah mengikut sertakan orang miskin, mengikut sertakan saudara kita yang kurang mampu, yang hanya bisa makan daging kurban 1 kali setahun misalnya, untuk juga merasakan kelezatan berkurban begitu. Sehingga apabila banyak orang miskin atau saudara-saudara yang miskin di sekitar kita, maka alangkah baiknya apabila diperlukan, kita juga bisa membagikan hak kita atau bagian kurban kita, bagian daging kurban kita pada saudara-saudara kita yang membutuhkan ini gitu. Karena dengan hadiah menghadiahi akan meningkatkan silaturahmi. Nah, ini mudah-mudahan di sini jelas tentang pembagian daging kurban ini. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Apakah daging kurban boleh diberikan pada non-muslim? Secara singkat dapat saya jawab di sini, boleh daging kurban dibagikan kepada saudara-saudara kita yang bukan muslim. Karena daging kurban adalah hadiah. Dan hadiah ini tidak ada dibatasi oleh batasan-batasan agama. Gitu. Kita boleh saling hadiah menghadiahi kepada saudara-saudara kita, baik muslim maupun non-muslim. Karena dengan saling menghadiahi tadi, kita dapat meningkatkan tali silaturahmi, dapat meningkatkan tali kasih sayang satu sama lain. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah daging kurban boleh disimpan? Daging kurban boleh disimpan. Dalam hadis ada diceritakan tentang hal ini, yakni daging kurban ketika itu disimpan dengan cara dikeringkan seperti itu. Nah, kalau zaman sekarang ini mungkin dengan menyimpannya di freezer, di kulkas dan sebagainya. Namun yang perlu diingat, jangan juga terlalu lama menyimpan daging kurban ini. Nah, berkaitan dengan ini ada sebuah petunjuk dari Khalifah Islam, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah taala. Beliau bersabda, namun terlalu lama menyimpannya dalam kulkas juga tidak baik. Ini adalah kekikiran, sedapat mungkin bagikanlah. Nah, dari sabda ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sehendaknya daging kurban ini dibagikan segera mungkin, walaupun tidak ada salahnya untuk menyimpannya, tapi jangan juga terlalu lama. Jangan nanti seolah-olah kita kikir gitu. Seolah-olah kita dipandang Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang kikir. Ini perlu kita perhatikan begitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kulit dan bulu hewan kurban boleh dijadikan alat pembayar jagal? Nah, ini pertanyaan yang selalu muncul juga tentang kulit dan bulu hewan kurban ini, atau bagian-bagian lain dari hewan kurban ini. Nah, kulit dan bulu hewan kurban tidak boleh dijadikan alat untuk bayar jagal. Semua yang kita kurbankan itu kita harus serahkan, harus kita bagikan begitu. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Hadrat Ali radhiyallahu taala anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu ay yaquma ala budnihi wa ay yaqsima budnahu kullaha luhumaha wa juludaha wa jilalaha fil masakin wa la yu'ti fi jizaratiha syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengurusi unta-unta hadyu. Beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurbannya, kulit dan jilalnya untuk orang-orang miskin, dan beliau tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun dari kurban itu kepada tukang jagal sebagai upah. Di sini ada kata-kata unta hadyu. Unta hadyu itu adalah unta yang dikorbankan untuk haji. Dari hadis ini jelas sekali petunjuk dari Rasulullah bahwa kulit dan jilal unta itu tidak boleh diberikan untuk bayaran jagal. Jilal ini adalah kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi unta dari dingin. Nah, artinya seluruh hewan kurban itu harus dibagikan dan tidak boleh digunakan sebagai alat bayar, sebagai alat tukar pembayar jagal begitu. Dan jagal ini dibayar secara terpisah. Nah, senada dengan ini, Khalifah Islam Hadrat
Muslih Maud radhiyallahu taala anhu bersabda yang dimuat di dalam Al-Fazal 22 September 1917 jilid 5 halaman 24 yang di sini akan saya sampaikan secara ringkasnya. Pertama, jika kulit hewan kurban disimpan di rumah yang berkurban, maka buatlah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa dimanfaatkan secara umum, kata beliau. Kemudian yang kedua, bagi Ahmadi, uang hasil penjualan kulit itu tadi bisa dikirimkan pada pusat. Dalam hal ini diberikan kepada jemaat gitu. Nah, bisa digunakan untuk sedekah atau bisa juga digunakan untuk barang atau keperluan masjid gitu. Kemudian yang ketiga, kulitnya itu tadi bisa juga diberikan kepada orang miskin sebagai sedekah, atau bisa juga kulitnya itu tadi dijual kemudian uangnya dibagikan kepada orang miskin sebagai sedekah. Jadi ini ada beberapa penggunaan kulit hewan kurban itu tadi. Jadi tidak boleh jual begitu. Nah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.